Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Nurmayasari dengan NIM 2261327 akan mempresentasikan terkait antibiotik yang menghambat sintesis protein bakteri. Nah, berdasarkan hubungan antara kadar AB dalam darah dengan daya antibakteri, eh, AB itu digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, itu ada daya antibakteri tergantung konsentrasi atau konsentrasi dependent bactericidal atau killing, yaitu daya antibakteri sangat ditentukan oleh kadar puncak AB dalam darah. Yang kedua, itu daya antibakteri tergantung waktu atau time dependent bactericidal atau killing, yaitu daya antibakteri yang ditentukan oleh durasi AB yang berada dalam darah dengan kadar di atas mik, seperti penisilin dan makrolida. Nah, untuk antibiotik penghambat sintesis protein bakteri, itu target utamanya menghentikan pembentukan bakteri dari subunit ribosom bakteri 70S. Nah, subunit dari ribosom bakteri 70S itu ada dua, yaitu subunit 30S dan 50S. Kemudian, kalau pada manusia, ribosom itu tuh 80S, sehingga obat golongan penghambat sintesis protein bakteri ini tuh relatif lebih selektif terhadap bakteri. Fokus utamanya juga pada infeksi gram negatif aerobik, anaerobik, dan atipikal. Pada golongan pertama itu ada aminoglikosida. Ada aminoglikosida itu terbagi menjadi dua, streptomyces sulfik sama mikromonospora sulfik yang ditandai dengan penamaan pada belakang nama obatnya misin. Nah, golongan ini tuh efektif melawan bakteri gram negatif aerobik seperti Pseudomonas, Actinobacter, terus enterobakteri, dan berbagai mikrobakteri seperti penyebab TBC. Kemudian tersedia secara IV dan intramuskular dengan absorpsi yang lebih baik jika dibandingkan pada pemberian oral. Kemudian dia tuh diekspresikan tidak berubah di ginjal sehingga hampir tidak dimetabolisme di hati. Karena dia diekskresikan tidak berubah di ginjal, maka pada pasien dengan disfungsi atau gangguan ginjal itu perlu penyesuaian dosis. Nah, golongan ini pada konsentrasi rendah itu bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, dia itu bersifat bakterisidal atau dapat membunuh bakteri secara langsung. Dia juga sulit menembus CSF, tapi dia tuh gampang menembus plasenta, sehingga tidak direkomendasikan pada pasien ibu hamil. Kemudian dia bersifat hidrofilik dan penggunaannya tuh terbatas pada anak-anak. Nah, dia tuh semakin tinggi kadar puncak dalam darah, maka dapat memperpanjang PAE. PAE itu merupakan post antibiotik efek, di mana daya antibakteri yang masih dimiliki oleh AB walaupun kadarnya sudah turun di bawah MIC. Nah, dosis harian tunggal atau single dose itu direkomendasikan karena efek bakterisidalnya tergantung pada konsentrasi puncak dan memiliki post antibiotik efek. Dosis obat dosis golongan ini juga bergantung pada berat badan ideal atau IBW dan clearance kreatinin. Sehingga penggunaan golongan itu perlu dilakukan perhitungan menggunakan rumus Cockcroft dan Gault untuk menghitung GFR-nya. Berikut untuk rumusnya. Kemudian diperlukan juga penyesuaian dosis pada pasien obesitas jika BB aktual itu melebihi 30% IBW-nya. Dan ini untuk rumus dan contohnya.
Kemudian golongan itu memiliki efek samping berupa nefrotoksik, ototoksik, tuli, kolitis, pseudomembran, toksisitas neuromuskular. Nah, pada pasien ototoksisitas seperti tinnitus, vertigo, gangguan pendengaran, itu tuh obat ini harus dihentikan. Kemudian pada pemberian rapid administration atau pada pemberian cepat dapat menyebabkan kelumpuhan dan apnea, sehingga dibutuhkan kalsium glukonat atau pridostigimin untuk mengatasi efek tersebut. Nah, jika kadar kreatinin serumnya meningkat lebih dari 50% di atas nilai dasar, itu juga disarankan untuk menghentikan pengobatan. Nah, karena tadi dia itu eh, bisa menembus plasenta sehingga dia masuk ke dalam kategori dia untuk keamanan ibu hamilnya atau tidak dapat digunakan untuk ibu tidak disarankan untuk digunakan pada ibu hamil. Kemudian golongan obat ini tuh ada gentamicin dan tobramicin dengan dosis penggunaannya tuh 3 sampai 7 miligram per kilogram dalam sehari. Nah, eh, tobramicin ini pada pengobatan aeruginosa lebih efektif dibandingkan dengan gentamicin. Nah, ini untuk obat-obatnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk gentamicin itu juga merupakan pilihan pada pengobatan kombinasi endokarditis, enterokokus dengan ampicillin atau vancomycin. Kemudian gentamicin juga digunakan untuk pengobatan tularemia, UTI atau ISK dan sepsis. Selanjutnya ada tobramicin yang lebih efektif pada aeruginosa dibandingkan dengan gentamicin dan digunakan untuk infeksi saluran pernafasan. Yang ketiga ada streptomycin, itu efektif terhadap M. tuberculosis dan dapat digunakan untuk pengobatan TBC sebagai pilihan kedua dan tularemia serta brucellosis. Yang keempat ada neomycin. Neomycin itu tersedia dalam bentuk sediaan topikal dan oral dan dia tuh bersifat sangat nefrotoksik jika diberikan secara IV. Kemudian yang kelima ada capreomycin, dia tuh alternatif untuk pengobatan infeksi mikrobakterial. Dan yang terakhir ada amikacin, yang dia tuh memiliki spektrum luas untuk pengobatan infeksi saluran pernafasan bawah, ISK, septicemia, dan peritonitis. Selanjutnya ada golongan makrolida. Nah, golongan makrolida itu contoh obatnya ada clarithromycin dan azithromycin. Nah, clarithromycin dan azithromycin ini merupakan turunan semi sintesis dari erythromycin. Nah, kedua obat ini memiliki stabilitas asam, penetrasi jaringan, dan spektrum yang lebih baik jika dibandingkan dengan erythromycin. Kemudian ada erythromycin. Erythromycin itu bersifat bakterostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Dia juga aktif terhadap bakteri aerob gram positif dan bakteri atipikal seperti Mycoplasma pneumonia. Dia juga lebih aktif terhadap H. influenza dibandingkan erythromycin dan clarithromycin. Kemudian aktif untuk mengatasi N. gonorrhea dengan dosisnya 1-2 gram per hari. Nah, dosisnya ini diberikan setiap 6 jam. Tapi dia tuh nggak direkomendasikan diberikan secara HIV kecuali pada infeksi berat. Nah, penggunaan obat ini bersama makan dapat menunda penyerapan karena obat ini tuh nggak stabil pada kondisi asam sehingga biasanya dia diberikan dalam bentuk salut enterik atau diberikan dalam bentuk esternya. Selanjutnya ada azithromycin. Dia tuh memiliki waktu paruh yang panjang tapi kurang aktif pada gram positif jika dibandingkan dengan erythromycin.
dan sebaiknya dia tuh tidak diberikan bersama makan. Sehingga disarankan untuk diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Dosis awalnya tuh 500 miligram dan di selanjutnya tuh 250 miligram sampai hari kelima. Azitromisin juga merupakan alternatif untuk pengobatan CRP atau eksaserbasi akut bronkitis kronis dengan dosis tunggal 2 gram. Yang kelima ada clarithromycin. Dia aktif terhadap bakteri atipikal seperti Mycoplasma pneumonia, pneumophila, C. traumatis, dan beberapa mikrobakteri. Nah, clarithromycin ini tidak dipengaruhi oleh makanan, sehingga dia dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Tapi untuk sedia lepas lambat, sebaiknya diberikan bersama makan. Nah, konsentrasi puncaknya itu lebih dari 2 jam, dan obat ini juga perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan disfungsi hati dan ginjal. Untuk dosis hariannya itu 250 miligram 2 kali sehari. Clarithromycin 500 miligram juga biasanya dikemas bersama dengan lansoprazol 30 miligram dan amoxicillin 1 gram untuk infeksi H. pylori. Selanjutnya ada golongan ketolides, merupakan turunan semi sintesis erythromycin yang mirip dengan clarithromycin dan azitromisin. Dia aktif melawan S. pneumonia dan S. aureus yang resisten terhadap makrolida. Nah, contoh dari golongan ketolides itu ada telithromycin yang merupakan satu-satunya obat dari golongan ini yang disetujui. Kemudian telithromycin juga tersedia dalam sediaan tablet 400 miligram dengan eh, waktu paruhnya tuh 8,8 jam sehingga dia tuh dapat diberikan 1 kali sehari. Selanjutnya ada golongan clindamycin yang lebih aktif terhadap bakteri anaerob, terutama B. fragilis dibanding dengan erythromycin dan clarithromycin. Nah, clindamycin yang dikombinasikan dengan primaquine merupakan regimen lini kedua untuk pengobatan pneumonia zero vesi. Kemudian dia juga si clindamycin ini jika dikombinasikan dengan pyrimethamine merupakan lini kedua untuk pengobatan Encephaliti T. gondii. Golongan ini juga digunakan untuk infeksi kulit dan saluran pernafasan. Untuk anak-anak itu biasanya menggunakan clindamycin palmitat, sedangkan untuk sediaan parenteral itu tersedia dalam bentuk clindamycin fosfat. Kemudian untuk dosis oralnya itu 150 sampai 300 miligram 4 kali 1, dan pada infeksi berat itu bisa 300 sampai 600 miligram 4 kali sehari. Sedangkan pada dosis intravenanya pada infeksi serius itu 1,2 sampai 1,4 gram per hari. Dengan SO paling umumnya tuh berupa diare, itu persentasenya 1 sampai 20%. Sedangkan untuk SO lainnya tuh bisa tromboflebitis dan ruam. Selanjutnya itu ada golongan chloramphenicol. Itu hanya digunakan untuk pengobatan infeksi yang mengancam jiwa seperti meningitis. Kemudian dia tuh juga aktif melawan Mycoplasma, Chlamydia, dan Rickettsia dengan mekanisme kerjanya mengikat secara reversibel subunit 50F. Nah, pada chloramphenicol untuk penggunaan parenteral itu dalam bentuk natrium suksinat. Nah, chloramphenicol ini juga digunakan sebagai alternatif pengobatan demam tifoid, meningitis, dan infeksi rickettsia. Dengan efek sampingnya tuh penekanan sumsum tulang belakang, penurunan produksi sel darah, dan yang paling terkenal itu chloramphenicol dapat menyebabkan gray baby syndrome. Selanjutnya ada golongan oxazolidons. Itu contoh obatnya ada linezolid.
Dia tuh juga satu-satunya obat yang disetujui dari kelas ini. Nah, linezolid ini aktif melawan bakteri yang resisten terhadap bakteri atau berbagai obat termasuk FRE dan FRSA. Dia aktif terhadap bakteri anaerobik gram positif. Dengan dosisnya itu 600 mg 2 kali sehari. Nah, linezolid itu juga eh, diberikan secara oral karena dapat diserap baik. Selanjutnya ada golongan tetrasiklin. Dia tuh spektrumnya luas terhadap bakteri gram positif dan negatif, baik aerobik dan anaerobik. Dengan mekanisme kerjanya itu menghambat biosintesis protein dengan mengikat subunit ribosom 30S dan mencegah aminosil tRNA mengikat ke situs A. Pada pemberian oral, sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong. Nah, tetrasiklin juga digunakan untuk infeksi saluran nafas, kulit, jaringan lunak, saluran pencernaan, penyakit menular seksual atau PMS, kemudian infeksi rickettsia, kalamidia, mikoplasma, dan jerawat. Tetrasiklin itu pada pasien anak dan wanita hamil dihindari karena kalau pada anak-anak tuh dapat mengikat gigi sehingga menyebabkan gigi berwarna kuning. Sedangkan pada wanita hamil dan dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tulang. Selain itu, dia juga memiliki toksisitas yang tinggi pada janin. Nah, tetrasiklin itu tidak boleh diberikan bersama susu, antasida, gram besi, karena dapat membentuk lead logam yang sangat tidak larut dalam air. Contoh dari golongan tetrasiklin itu obatnya ada doxycycline dan minocycline yang memiliki aktivitas sangat baik terhadap Staphylococcus termasuk MRSA, dan dia tuh aktif melawan beberapa isolat yang resisten terhadap tetrasiklin. Kedua, obat ini juga tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan disfungsi ginjal. Selain itu, ada doxycycline itu aktif terhadap mikroorganisme anaerobik dan fakultatif seperti Bacteroides spp, Propionibacterium. Dengan dosisnya itu 100 mg 2 kali sehari secara IV dan diikuti terapi oral selama 14 hari. Nah, doxycycline itu juga dapat digunakan untuk antiparasit dalam pencegahan malaria. Selanjutnya ada golongan glisiklin yang memiliki spektrum aktivitas luas dan lebih aktif terhadap strain resisten dibanding tetrasiklin. Contoh obatnya itu ada tigecycline. Dia tuh aktif melawan MRSA dan pneumonia yang resisten terhadap penisilin. Selanjutnya ada golongan rolitetracycline, merupakan tetrasiklin semi-sintetik dengan spektrum luas yang digunakan untuk mengatasi rickettsia dan brucellosis. Selanjutnya ada golongan streptogramins, itu ada dua, quinopristin yang merupakan streptogramin B, dan streptogamin A yaitu dalfopristin. Nah, streptogramin merupakan turunan semisintetik dari pristamisin yang diproduksi oleh Streptomyces pristanaicipiralis yang aktif terhadap bakteri gram positif dan biasanya diberikan secara IV. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.